Baik, Direktur Hei. Jangan cemas. Direktur dokter dari Rumah Sakit Binjia. Kamu belum memenuhi apa yang kamu janjikan padaku. tenang saja. Dia tidak lebih dari anak haram dari bank darah keluarga Shang. Mengusirnya dari rumah sakit adalah masalah sepele. Baik, Kalau begitu terima kasih Direktur Hei. Direktur Hei. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku pergi menemui Xiao ya. Kondisi Xiao ya memburuk. keluarga Lin telah menghentikan biaya medis putri Anda. Tidak mengusir kalian berdua pengemis. Sudah cukup murah hati. Dokter, aku mohon padamu. Anggap ini sebagai permohonanku padamu. Xiao ya benar-benar sudah diambang kematian. Aku akan bekerja keras untuk membayarmu biaya medisnya. Bekerja keras itu percuma. Tidak ada yang bisa dilakukan. Aku beritahu kau. Kau harus meninggalkan rumah sakit sebelum jam 2 siang ini. Jika tidak, Jika tidak lalu apa? Aku benar-benar tidak menyangka seorang kepala dokter di Rumah Sakit Binjia sepertimu bisa rusak moralnya sampai sejauh ini. Chu Jiang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Direktur Hei adalah dokter paling terampil di Rumah Sakit Binjia. Cepat berlutut untuk meminta maaf kepada Direktur Hei. Chu Jiang, minta maaf saja. Kondisi putri kita semakin memburuk sekarang. Hanya Direktur Hei yang bisa menyelamatkannya. Aku hanya akan mengatakannya sekali, obati penyakit putriku. Sikap macam apa itu? Dengan sikap sepertimu, kamu masih berharap Direktur Hei mengambil tindakan? sampah sepertimu berani bertindak liar di rumah sakit Binjian. Aku beritahu kau, jangan sebut-sebut benih terkutuk itu tidak membayar biaya medis. Bahkan jika itu sudah diserahkan, rumah sakit Binjian tidak akan mempertahankannya. Direktur Hei bukan hanya Direktur Rumah Sakit Binjia, tetapi juga murid dari tabib suci, Yuan Tian Gang. Jika kamu menyinggung perasaannya, aku khawatir sekarang seluruh Binjia tidak memiliki siapapun yang akan mengobati penyakit putrimu. Hanya seorang murid dari Yuan Tiangang. Berani bicara begitu lancang di sini. Aku beritahu kau hari ini. Bahkan jika tabib suci yang asli, Yuan Tiangang berdiri di sini, dia hanya akan bisa membungkuk dan tunduk padaku. Dia kira dirinya penjaga neraka. Terakhir kali, kamu bajingan menipu kami dengan sandiwaramu dan membohongi kami. Kenapa kali ini? Kamu masih ingin menggunakan gelar ini untuk menipu orang? Chu Jiang, dia sepertinya mendengar kita berbicara. Kau adalah penjaga neraka. Beraninya menyamar sebagai penjaga neraka. Itu lucu sekali. Apa kau tahu sosok seperti apa penjaga neraka itu? Bahkan guruku, tabib suci Yuan Tiangang, biasanya hanya bekerja dengan beberapa dokter lain untuk melayani penjaga neraka bersama-sama. Apakah kamu dengar itu? Seorang narapidana yang tidak berharga dan seorang bajingan. Kalian berdua pasangan sempurna. Berhenti bersandiwara. Kau benar-benar mengaku sebagai penjaga neraka. Aku beritahu kau, jika guruku mendengar kata-kata ini dan sampai ke telinga penjaga neraka, mati 100 kali pun tidak akan cukup bagimu. Tunggu saja. Anak ini ternyata takut. Yan, lihat dirimu. Suami tidak kompeten. Macam apa yang kamu temukan? Yang dia lakukan hanyalah bicara besar. Sebaiknya kau menghabiskan malam bersama Direktur Hei dan perpanjang hidup putrimu sebentar. Azure Dragon, apa yang terjadi? Mengapa tabib suci yang kau kirim belum juga sampai? Aku memberimu waktu 10 menit untuk membawanya ke rumah sakit Binjia. Jika tidak, kau akan menanggung konsekuensinya. Kenapa kau sampah kembali lagi? Apa kau ingin melihatku secara langsung bermain dengan wanitamu? Aku hanya akan mengatakannya sekali, berlutut atau mati. Memberimu muka. Kau mau cari muka sekarang ya? Beraninya kau di rumah sakit Binjiangku membuat keributan dan berteriak keras. Berhenti. Penjara. Guru, Anda datang tepat waktu. Yuan Tiangang, tabib suci dari Binjia. Bajingan ini baru saja memfitnah Anda dan penjaga neraka. Aku baru saja akan memberinya pelajaran. Kau bajingan. Bagaimana bisa aku punya murid sepertimu yang merusak reputasiku? Cepat mulai hari ini. Kau tidak perlu lagi tinggal di rumah sakit Binjian. Seluruh Dacia, tidak akan ada satupun rumah sakit yang mau menerimamu. Kenapa Anda membela anak ini? Diam jika kau bicara omong kosong lagi. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Apa kau tahu siapa yang baru saja kau singgung? Kau baru saja mengatakan penjara. Tidak berguna. Tinggalkan Binjian mulai sekarang. Jangan pernah lagi kau menggunakan muridku. Apakah kau baik-baik saja?
Bagaimana kau bisa mengenal tabib suci Yuan? Saat tabib suci Yuan dalam kesulitan sebelumnya, aku pernah menyelamatkannya sekali. Jadi untuk membalas budi, dia datang ke sini khusus kali ini untuk mengobati penyakit Xiaoya. Bukankah begitu, tabib suci Yuan? Ya, Jadi begitu rupanya. Kalau begitu tabib suci Yuan, tolong, cepatlah selamatkan Xiao ya. Kau benar-benar keterlaluan. Tabib suci Yuan datang khusus untuk membantu kita. Mengapa tak bisa lebih hormat? itu pujian yang berlebihan bagiku. Kalau begitu tabib suci Yuan, mari kita pergi. Ya baiklah. Bajingan ini. Entah dari mana dia dapat keberuntungan besar. Hingga bisa mengenal sosok senior seperti tabib suci Yuan. Ini merepotkan sekarang. Namun, tapi bajingan kecil itu, aku memperkirakan sekarang. Jantung paru pasti sudah diambil tak selamat. Bagaimana penyelidikan keluarga Xiang? Bawahan Anda mengetahui bahwa Xiang Liu, tuan besar dari keluarga Xiang, akan mengundang berbagai keluarga bergengsi di Binjian untuk menghadiri perjamuan ulang tahunnya yang ke-80, dan dia akan mengumumkan bahwa cucunya Xiang Tianhua akan mewarisi posisi kepala keluarga di masa depan. Xiang Tianhua mempermalukan istri dan putriku sampai sejauh ini. Apakah dia pantas mendapatkannya? Apa rencana penjaga neraka? Karena ini adalah perjamuan ulang tahun, maka kita juga akan pergi dan memberi mereka hadiah yang mega. Hadiah mega yang akan memusnahkan seluruh klannya. Bawahan Anda mengerti? Kalau begitu lakukanlah. Ya. Mengapa saudari ini tidak diizinkan duduk di meja? Tuan muda Zhang, apa yang Anda katakan? Bajingan kecil rendahan seperti dia? Bagaimana mungkin dia layak untuk duduk di meja keluarga Xiang? Itu benar. Minumlah bersamaku. Kakak, cepat. Biarkan aku menyikanya untukmu. Dasar pelacur. Tuang anggur pun tak bisa guna apa. Jika kau membuat tuan muda yang tidak senang, kau tidak akan bisa membayarnya bahkan dengan nyawamu. Biarkan aku menyikanya untukmu. Permisi. Cukup. Dia hanyalah saudariku sendiri. Tidak apa kita semua keluarga. Tuan muda Xiang, tolong bersikaplah yang pantas. Sialan. Apakah kamu menolak kebaikan? Bersikaplah yang pantas. Siapa yang akan menyukai sepatu bekas sepertimu? Yang bahkan tidak bisa menjaga kesucianmu sendiri. Kau wanita keji. Kau sudah menikah dengan mantan narapidana itu. Dan kau masih ingin menggoda Tianhua. Aku tahu seharusnya aku tidak membawamu ke keluarga Xiang. Aku tidak menyangka kamu akan mengincar keluarga Xiang. Keluar dari keluarga Xiang. Kakak, aku tidak. Aku tidak merayunya. Itu dia. Biar ku beritahu padamu, Tuan Muda Xiang adalah naga di antara manusia. Bagaimana mungkin dia menyukaimu? Itu benar-benar konyol. Kau masih berani menggoda Tianhua dan melimpahkan kejahatan ini pada Tianhua? Kau benar-benar pantas mati. Sekarang segera keluar. Nyah. Tuan muda tertua Xiang, Anda tidak benar-benar jatuh cinta pada pelacur kecil ini kan? Lin Jian, jangan khawatir. Bagaimana mungkin cucu tertua dari keluarga Shan mungkin tertarik pada orang semacam itu? Tapi aku ingat saat itu. Dia hampir menikahi wanita keji itu. Apakah dia bahkan layak? Dia menolak menjadi nona muda keluarga Sang yang terhormat. Malah bersikeras bergegas menjadi bani yang hina. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Penjaga neraka tenang saja. Pengawal bayangan sudah menyusup keluarga Shang hari ini. Bahkan seekor semut pun tidak akan lolos dari keluarga Shang. Bagus. Yan, ada apa? Keluarga Xiang sialan itu. Mereka benar-benar sudah keterlaluan. Tuan, aku akan melenyapkan mereka. Chu Jiang, jangan masuk. Keluarga Xiang bukanlah seseorang yang sanggup kita provokasi. Cepat bawa kembali teman-teman penjaramu. Percayalah padaku Yan. Hari ini aku pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Azure Dragon, dengarkan perintahku. Tetaplah di sini. Baik, Semuanya, hari ini adalah perayaan ulang tahunku yang ke-80. Terima kasih semuanya telah datang. Hari ini aku juga memiliki pengumuman penting untuk disampaikan, yaitu posisi patriark dari keluarga Sanku. Saya akan menyerahkannya kepada cucu saya, Xiang Tianhua.
Tianhua, sekarang setelah Anda mewarisi keluarga Xiang, mulai sekarang, Anda harus menjaga keluarga Lin kami dengan baik. Tentu saja itu tidak perlu dikatakan lagi. Keluarga Xiang benar-benar sedang terpuruk. Kau keturunan keji siapa yang mengizinkanmu kembali? Dan kau berani membawa suami yang tidak berguna ini? Kami menghadiri ulang tahun keluarga Xiang. Kamu bicara omong kosong lagi. Keluarga Xiang salah satu 4 keluarga besar Binjian. Mereka dekat dengan Dewa Perang Azure Dragon. Perjamuan semacam ini bukan untuk dihadiri oleh menantu menumpang sepertimu. Hanya keluarga Xiang belaka. Apakah mereka sehebat itu? Kamu adalah narapidana kam kerja paksa yang menikahi Lin Yan. Bodoh memang tak tahu takut. Di Binjing, tidak ada yang tidak bisa dicapai oleh keluarga Xiang. Bahkan tabib suci Yun Tiangang sedikit lebih rendah dibandingkan keluarga Xiang. Katakan padaku apakah mereka mengesankan? Kakak, Lin Qian. Apa gunanya bicara begitu banyak pada si bodoh ini? Kau mengaku datang ke jamuan keluarga Xiang? Maka kamu harus memiliki undangan dan hadiah ulang tahun. Harus ada bagian. Hadiah ulang tahun. Tentu saja. Apakah kau melihatnya? Ini adalah hadiah ulang tahun yang kusiapkan untuk Tuan Besar Xiang. Bajingan, kamu. Bawa bahan peti mati ke pesta keluarga Xiang? Bukankah ini sebuah kutukan? Tuan Tua Xiang akan mati. Bocah. Aku tidak peduli dewa macan apa kamu hari ini. Kamu pasti mati hari ini. Karena menyinggung keluarga Xiang kami. Aku akan memastikan kamu menanggung akibatnya. Tahu kenapa keluarga Xiang terhubung Dewa Perang Azure Dragon? Itu karena Paman Tianhua Zhang Tianju. Saat ini sedang bertugas di bawah Dewa Perang Azure Dragon sebagai wakil komandan di pasukan Azure Dragon. Aku baru saja menelepon pamanku. Dia segera datang ke rumah Xiang bawa tentara Azure Dragon dan mengirim kalian berdua langsung ke penjara militer. Hanya seorang wakil komandan. Betapa besarnya wewenang resmi yang kau miliki. Aku pernah bertemu orang-orang yang tidak cukup pintar. Tapi aku belum pernah bertemu orang yang otaknya sebodoh otakmu. Pamanku adalah wakil komandan di bawah Dewa Perang Azure Dragon. Memimpin puluhan ribu tentara Azure Dragon. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Chu Jiang, bukankah sudah kubilang jangan provokasi keluarga Lin? Cepat lari. Aku masih anggota keluarga Lin saat ini. Mereka tidak akan benar-benar melakukan apapun padaku. Seorang anggota keluarga Lin, apakah kau layak? Hari ini, dengan semua keluarga bergengsi di Binjian, menjadi saksi di sini. Lin Yan sebagai putri dari keluarga Linku telah rusak secara moral dan sama sekali tidak memiliki prinsip. Oleh karena itu aku mengumumkan bahwa dia dikeluarkan dari keluarga Lin. Menantu menumpang yang dia nikahi itu juga tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Lin kami. Ayah, bagaimana bisa kau melakukan ini? Lancang, siapa yang kamu panggil ayah? Keluarga Lin kami tidak ada hubungannya denganmu. Keluarga Lin benar ingin perlakukan kami begini. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa keluarga Xiang yang saat ini kau andalkan adalah pohon yang menjulang tinggi? Apalagi? Jika bukan keluarga Xiang, mungkinkah itu kau? Chu Jin menantu menumpang tak berguna. Tuan muda Zhang, kapan pamanmu tiba? Tak ada yang mau lihat dua pemandangan menyakitkan itu lagi. Xiang Tianhua, kamu binatang buas. Kau benar-benar telah menghancurkan keluarga Xiang kami. Bukankah kau bilang pamanmu bawa pasukan Azure Dragon ke sini? Tianhua, apa yang terjadi? Mungkin dia salah bicara, sulit untuk mengatakannya. Perilaku keluarga Xiang sangat korup. Bertahun-tahun korupsi dan pelanggaran hukum di Binjian. Kejahatan yang dilakukan berjumlah ribuan. Pamannya Xiang Tianshu gunakan jabatan militer tutupi kejahatan. Kejahatan yang keji. Atas perintah Raja Langit Penjaga Neraka. Bantai seluruh klan. Penjaga neraka sebenarnya turun tangan melawan keluarga Xiang secara pribadi. Fondasi keluarga Xiang yang berusia seabad hari ini telah hancur dalam sekejap. Tidak, mustahil.
Aku baru saja berhasil menempel pada Tuan Muda Zhang. Keluarga Zhang tidak mungkin hancur begitu saja. Hari ini, hanya keluarga Zhang yang akan dibersihkan. Semua orang lainnya, mundur. Yan, ayo pergi. Lin Qian, Tuan Master Penjara, mengapa dia turun tangan secara pribadi untuk menargetkan keluarga Zhang saya? target. Jika kalian harus menyalahkan seseorang, salahkan diri karena menyinggung penjaga neraka. Berani jadikan putrinya ban darah 7 tahun. Menjijikan. Apa yang kamu katakan? Si tidak berguna itu adalah penjaga neraka. Bajingan, lihat situasinya. Kamu masih berani menghina Tuan Master Penjara. Kamu binatang. Kamu akan menghancurkan seluruh keluarga Zhang kami. Mundur. Kau wanita kejam. Kau akhirnya meninggalkan keluarga Lin kami. Benar-benar pembawa sial. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin keluarga Zhang bisa jatuh? Sekarang aku masih bisa aman dan selamat menjadi nyonya muda keluarga Zhang. Kakak, keluarga Zhang lama berbuat jahat. Mereka akan dihukum cepat atau lambat. Jika kau menikah dengan mereka saat itu, kau akan melibatkan keluarga Lin. Aku benci. Kau hanyalah pembawa sial. Jangan berpura-pura peduli pada keluarga Lin kami. Kau tidak layak. Ingat ini. Kau dari keluarga Lin telah diusir. Semua barang ini dibelikan untukmu oleh keluarga Lin kami. Jangan pernah berpikir untuk membawa apapun bersamamu. Aku ingin melihat. Begitu kau meninggalkan keluarga Lin kami, dengan mengandalkan si tidak berguna itu, apakah dia bahkan bisa menafkahimu? Kakak, Zhou Jiang berkata, dia akan bekerja keras untuk memberiku sebuah rumah. Sebuah rumah. Bisakah dia membelikanmu rumah? Tahukah kau berapa harga rumah di Binjing per meter persegi? Jika dia bisa membelikanmu rumah, maka aku akan merangkak di sekeliling rumahnya. Merangkak dan menggonggong seperti anjing. Kakak, kamu. Apakah kau tetap pada apa yang baru saja kau katakan? Apa yang kau bicarakan? Tentang menggonggong seperti anjing. Kau hanyalah seorang mantan narapidana. Meski begitu, dan merusak mesin jahit di penjara. Kurasa kau tak mampu beli satu toilet di Binjing. Dan kau ingin aku menggonggong seperti anjing. Kalau begitu sebaiknya kau ikuti terus. Aku mengajak Yan melihat rumah hari ini. Ayo pergi. Mimpi di siang bolong. Jadi ini ketua Lin dari keluarga Lin. Apa yang membawamu ke sini? Bukankah ini tentang kakak iparku yang tidak berguna itu, yang mengaku punya rumah di sini bersamamu? Kami datang untuk melihat-lihat. Kakak ipar. Maksudmu pria yang berakhir di kamp pendidikan ulang itu? Kamu bercanda terlalu jauh. Satu rumah di sini. Dengan mudah berharga puluhan juta. Mana mungkin mantan narapidana bisa beli? Kau dengar itu? Cho Jieng. Kau bahkan tidak tahu cara berpura-pura. Yang kau bicarakan hanyalah membeli sebuah villa. Mengapa kau tidak berkaca saja? Lihat dirimu sendiri. Apakah kau layak? Zhou Jiang, mari kita pulang saja. Jangan mempermalukan diri kita di sini. Aku mengerti bahwa pria butuh harga diri. Tapi saat ini, aku hanya ingin keluarga kita menjalani hidup yang stabil bersama. Aku akan merasa puas dengan itu. Yan, sejak aku kembali, aku pasti akan memberimu yang terbaik. Itu hanyalah sebuah villa belaka. Kamu, Pergi, bawa aku melihat rumah itu. Tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Pergi sekarang juga. Jika kamu memengaruhi penyambutan tokoh besar hari ini, aku akan memastikan kamu membayarnya dengan mahal. kau dengar aku. Direktur Sun menyuruhmu pergi. Tidak berguna. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Lin kami. Merusak reputasi keluarga. Kamu sudah keterlaluan. Zhou Jiang, ayo pergi. Mungkinkah orang yang kau sambut adalah aku? Berhenti bicara omong kosong di sini.
Meski margamu Chu sama dengan tokoh besar itu, perbedaan status antara kamu dan dia benar-benar bagaikan langit dan bumi. Baiklah. Kau tidak percaya padaku kan? Tunggu saja. Halo. Bermain trik. Jalang. Sudah kuduga. Begitu kau meninggalkan keluarga Lin, aku takut kau bahkan tidak akan punya tempat tinggal. Kau harus tidur di jalanan. Tidak, bukan begitu. Aku percaya Chu Jiang bisa berhidup lebih baik. Hanya saja dia sedang kurang beruntung saat ini. Halo. Ketua. Saat ini saya sedang menunggu Tuan Chu yang Anda sebutkan. Ya, dia belum tiba. Apa? Dia sudah tiba. Dia tepat berada di pintu masuk kantor penjualan. Narapidana tetaplah narapidana. Pembohong tetaplah pembohong. Anjing tidak akan pernah berhenti makan kotoran. Kakak, tolong berhenti memaki Chu Jiang. Tapi sekarang tidak apa-apa. Kalian berdua bisa hidup bersama dengan bahagia sekarang. Lanjutkan. Pergilah tinggal di bawah jembatan. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Pelacur cocok dengan anjing. Selama-lamanya. Bajingan kecil, beraninya kau memukulku. Direktur Son, apa yang Anda lakukan? Sialan. Kau pelacur busuk. Kau hampir menghancurkanku. Tuan Chu, saya minta maaf karena tidak mengenali Anda lebih awal. Saya telah meremehkan Anda. Milik Anda, Villa Bin Jiangsun nomor 1, sudah disiapkan. Saya akan mengantar Anda untuk melihatnya sekarang juga. Apakah itu Villa Son Bin Jiang nomor 1? Bernilai 300 juta yuan. Direktur Son, apakah Anda salah orang? Bukankah kita sudah sepakat? Merangkak keliling gedung menggonggong seperti anjing. Chu Jiang, berani-beraninya kau. Sialan, tokoh penting ini bisa dengan santai membeli villa seharga 300 juta yuan. Dia jauh lebih hebat daripada keluarga Linmu. Aku tidak sanggup menyinggungnya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. Yan, ini akan menjadi rumah baru kita mulai sekarang. Apakah kau senang? Selama aku bisa bersamamu dan putri kita. Aku bahagia dimanapun kita tinggal. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakan kalian berdua. Mulai sekarang, aku tak biarkan kalian terancam lagi. Benar. Dari mana uang beli rumah mewah ini? Bukankah kamu di penjara sebelumnya? Aku membeli tiket lotre setelah aku keluar dari penjara. Dan kemudian aku memenangkan hadiahnya. Jadi begitu rupanya. Aku tahu kamu berada di penjara selama ini. Bagaimana mungkin kamu bisa sekaya ini? Jadi percayalah padaku. Aku pasti akan memberimu kebahagiaan. Meskipun begitu, uang hasil menang lotre tidak seharusnya dihabiskan sembarangan. Aku sudah diusir dari keluarga Lin. Aku harus segera mencari pekerjaan untuk menghidupi diriku sendiri, untuk meringankan bebanmu. Baiklah, apa rencanamu? Aku dengar grup Tian Rui saat ini sedang merekrut desainer. Aku ingin pergi dan mencoba. Grup Tian Rui. Oke, asalkan kau senang. Terima kasih suamiku. Suamiku, kamu yang terbaik. Suamiku yang terbaik. Suamiku, ada sesuatu yang lebih baik lagi. Apakah kau ingin mencobanya? Suamiku, kalau begitu aku akan pergi mencari pekerjaan sekarang. Bagus, aku akan menunggumu pulang. Hati-hati. Keluarlah. Sonwei, putri dari orang terkaya di Dacia. Penjaga neraka. Apakah itu wanita yang mencuri hatimu? Apa sebenarnya yang membuatnya lebih baik dariku? Dia begitu biasa. Tapi aku adalah putri dari orang terkaya di Dacia. Dia adalah wanita yang dipilih oleh Kucu Jiang. Meskipun dia biasa saja, aku akan mencintainya seumur hidup. Tapi apa yang bisa dia berikan, aku juga bisa berikan. Bahkan jika itu hanya sekali.
cukup. Tuan penjaga neraka, bawahanmu tahu kesalahannya. Kudengar penjaga neraka muncul lagi di Binji. Oleh karena itu, aku telah menyiapkan hadiah kecil untuk penjaga neraka. Hadiah kecil. Aku membeli grup Tianrui di Binji dan persembahkan kepada penjaga neraka. Saat ini perusahaan sedang dikelola oleh Yilin atas namamu. Kau selalu suka melakukan hal-hal yang tidak berarti ini. Tapi aku mendengar bahwa istrimu sedang bersiap untuk mulai bekerja di Tianrui. Percayalah padaku. Apa yang dia terima pasti akan menjadi pekerjaan terbaik. Aku tidak menyangka itu adalah Yan Yan. Bukankah kau tinggal di villa yang sangat besar? Mengapa kau masih mencari pekerjaan? Kakak, kenapa kamu ada di sini? Ini semua berkat dirimu, Jalang. Setelah kehilangan keluarga yang pohon besar itu, status keluarga Lin kami di Binjing merosot tajam. Bisnis kami juga terkena dampaknya. Itulah sebabnya kami harus mengandalkan pesanan senilai 10 juta ini dari grup Tianrui hanya untuk bertahan hidup. Kakak, lalu apakah ada yang bisa kau bantu? Kau bantuan apa yang mungkin bisa kau berikan? Lihatlah baik-baik, ini adalah grup Tianrui. Bahkan bagi keluarga Lin kami mencoba menemui ketua grup Tianrui. Sangatlah sulit. Apalagi kau. Kau malah ingin datang ke sini untuk bekerja. Aku rasa kau lebih baik menjadi petugas kebersihan. Selanjutnya, Head Manager SDM Grup Tianrui. Lin Yan Yan. Direktur itu jelas bukan orang baik. Lanjutkan. Lagi pula kau wanita busuk hanyalah seekor rubah kecil. Menukar tubuhmu demi pekerjaan bagi orang sepertimu seharusnya bukan masalah besar, kan? Bagaimanapun juga grup Tianrui adalah grup nomor 1 di Binjiang. Seharusnya tidak akan terjadi hal buruk, kan? Perempuan nakal. He tahu dari Departemen Hadar Grup Tianrui. Pembunuh wanita menikah yang kejam. Jika kau masuk sekarang, tunggu saja untuk memberikan suami narapidanamu itu topi hijau cerah. Bodoh. Manajer, tolong jangan. Jangan menolak cara halus hanya untuk menerima cara kasar. Tahu berapa banyak orang ingin melamar ke grup Tianrui? Berapa banyak wanita yang telah menelanjangi diri di depanku? Dan aku bahkan tidak akan melirik mereka sedikit pun. Jika kau tidak memiliki tampan, apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan ini? Aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak akan menjual diriku demi sebuah pekerjaan. Menjual diri. Selama kau bergabung dengan grup Tianrui, kau akan tahu bahwa semua ini sepadan. Manajer Hai, tolong lepaskan aku. Sialan. Aku berencana memintamu menungguku di hotel. Karena kau begitu tidak jujur. Maka aku akan mengambilmu sekarang juga. Jalang jangan tidak tahu berterima kasih. Yan Yan, kau keluar begitu cepat. Sepertinya obrolanmu dengan manajer He tidak terlalu menyenangkan, ya? Kakak, minggir, aku harus kembali. Sampah tetaplah sampah. Benar saja, setelah meninggalkan keluarga Lin kami, kau bukan apa-apa. Bukankah kau sedang mencari pekerjaan sekarang? Suami mantan narapidanamu yang tidak berguna itu masih menunggu di rumah untuk kau beri makan. Kamu tidak boleh bicara tentang Chu Jiang seperti itu. Bagaimana jika aku membicarakannya? Dia hanyalah sampah. Entah dia menipu siapa dapat villa. Tapi pada akhirnya, dia tetap mantan narapidana tanpa kuasa. Dia bahkan tidak bisa mengatur pekerjaan untukmu. Dia juga anggota keluarga Lin. Apakah kalian bersekongkol untuk menjebakku?
Bukan begitu Manajer He. Apa yang Anda bicarakan? Lin Yan Yan. Dia diusir dari keluarga Lin kami. Dia sudah lama bukan lagi anggota keluarga Lin kami. Tindakannya hari ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kami. Alasan aku datang hari ini justru demi keluarga Lin kami dan pesanan kerjasama senilai 10 juta dengan grup Tian Rui. Perintah itu. Tentu saja itu mungkin. Hanya saja dia membuatku tidak senang. Jika keluarga Linmu masih ingin bekerja sama dengan grup Tian Rui, maka kamu harus membuatnya berlutut dan menjilat sepatuku. Kau pelacur kecil. Bagaimana kau memprovokasi Manajer He kali ini? Kakak itu bukan aku. Dia mencoba melecehkanku secara seksual. Adalah kehormatan bagimu bahwa Manajer He ingin tidur denganmu. Menurutmu siapa yang akan menyukai wanita jalang sepertimu? Wanita seperti ini. Aku tidak punya selera untuk saat ini. Aku hanya ingin dia berlutut dan menjilat sepatuku. The film was Apa kau dengar itu? translated and Jalang cepat narrated lakukan by apa yang dikatakan M. Manajer He. Aku memperingatkanmu. Jika kau berani merusak kerjasama keluarga Lin kami dengan grup Tian Rui, aku akan memastikan kau tidak akan keluar dari gedung ini hari ini. Dasar jalang. Keluarga Lin membesarkanmu sia-sia 20 tahun. Memintamu melakukan hal kecil ini untuk keluarga Lin, dan kau bahkan tidak bisa melakukannya. Berhenti. Hai tahu, Dia Lin, direktur dari grup Tian Rui. siapa yang memberimu keberanian untuk menggunakan posisi publikmu demi balas dendam pribadi? Beraninya kau bicara seperti itu kepada Manajer He. Keluarga Lin kami ingin bekerja sama dengan grup Tian Rui. Siapapun yang berani membuat Manajer He kesal, berarti memusuhi keluarga Lin kami. Punyahlah bodoh. Direktur Yi, mengapa Anda punya waktu hari ini untuk datang ke departemen HR? Direktur Yi, dia nomor 2 Tian Rui dulu. Bahwa dia akan menjabat sementara sebagai orang kedua di Tian Rui. Ketua baru saja meneleponku. Katanya orang penting datang wawancara hari ini, dan suruhku pastikan memperlakukannya baik. Namun begitu aku tiba, aku melihatmu membuat pertunjukan besar ini untukku. Saya minta maaf Direktur Yi. Saya salah, tolong maafkan saya. Aku akan berurusan denganmu nanti. Nona Lin mana yang hadir hari ini yang dimaksud? Nona Lin. Dua orang yang datang ke Tian Rui hari ini. Keduanya adalah Nona Lin. Mustahil. Bajingan itu. Bagaimana mungkin dia layak diterima oleh Direktur Yi? Anda pasti Direktur Yi dari grup Tian Rui kan? Saya bermarga Lin. Kamu? Ya, itu benar. Saya adalah putri sulung dari keluarga Lin di Binjing. Kali ini saya datang untuk tanda tangan kerjasama dengan perusahaan Anda. Bos besar sepertinya sedang membicarakan putri dari keluarga Lin. Kami akhirnya menunggumu. Kalau begitu masuk ke kantorku, kita bicara pelan. Katakan padaku. Status keluarga Lin di Binjiang benar-benar mengerikan. Hingga grup Tian Rui menyambut mereka khidmat. Jika keluarga Lin berhasil bersekutu dengan grup Tian Rui, status keluarga Lin di Binjiang mulai sekarang. Benar-benar biarkan mereka lakukan apa saja. Baik sekali Direktur Yi. Namun sebelum itu, bisakah Anda tolong usir bajingan ini terlebih dahulu? Nona Lin, dia adalah... Anda masih belum tahu siapa dia? Dia adalah orang yang oleh keluarga Lin saya diusir dari keluarga anak haram itu. Lin Yan Yan, anak haram. Lin Yan Yan. Ya Direktur Yi, bajingan ini, aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian itu. Dia sebenarnya masih berhayal mencoba untuk datang bekerja di grup Tian Rui. Direktur Yi, pertama kali aku melihat wanita ini, aku langsung tahu bahwa orang seperti dia pasti pembawa masalah. Oleh karena itu, tak mungkin aku mempekerjakannya. Sekarang kau tahu status keluarga Lin di Binjing. Tahukah kau, meninggalkan keluarga Lin adalah kesalahan yang sangat besar. Nona Yan Yan, tolong tunggu.
Direktur Ye, tak perlu panggil keamanan usir aku. Aku akan pergi sendiri. Wanita ini cukup peka. Kau diam. Nona Yan Yan adalah tamu kehormatan grup kami hari ini. Kau berani menyinggungnya. Segera kemasi barang-barangmu dan keluar. Mulai hari ini dan seterusnya. Kau dilarang melangkah setengah langkah pun ke dalam grup. Direktur Yi, Anda pasti telah melakukan kesalahan bukan? Dia adalah tamu kehormatan. Petugas keamanan. Segera usir He Tao keluar. Direktur Yi, saya salah. Tolong maafkan saya. Direktur Yi, aku tak akan lakukan lagi. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, Direktur Yi ya. Enyahlah. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Direktur Yi, orang yang Anda cari bukanlah saya. Tapi saya adalah putri sulung dari keluarga Lin. Dia Lin Yan Yan. Hanyalah seorang anak haram. Memangnya kau ini apa? Beraninya kau berpura-pura menjadi Nona Yan Yan. Nona Yan Yan, hari ini adalah karena kelalaian sesaat saya. Ketua kami berkata, hari ini Anda adalah tamu kehormatan grup kami. Biarkan kami pastikan tak memperlakukan Anda sembarangan. Aku... Direktur Ye, Anda pasti salahkan. Mustahil, kau datang untuk wawancara hari ini bukan? Ya. Namun, manajer He berkata, aku tidak bisa bergabung dengan grup Yan Rui. Nona Yan Yan, perusahaan kami, tentu saja menyambut. Bergabungnya tak lantas seperti Nona Yan Yan. Jika Anda bergabung dengan perusahaan kami sekarang, saya bisa mempromosikan Anda menjadi direktur desain. Dengan gaji tahunan sebesar 1 juta. Apa? Direktur Ye? Anda tidak sedang bercanda denganku kan? Tentu saja tidak. Ini adalah niat dari ketua kami. Ketua Anda. Siapa itu? Hanya bisa bilang orang yang sangat kau kenal. Aku. Seseorang yang sangat akrab. Tepat sekali. Mengapa Anda tidak datang ke kantor saya untuk mengobrol? Bukankah ini sebuah kebetulan? Yan Yan adalah adik perempuanku. Keluarga Lin kami berniat untuk bekerja sama dengan grup Tian Rui. Mengapa Anda tidak mempertimbangkannya? Surat pernyataan kehendak untuk kerja sama dari grup Lin. Kerjasama? Jika ini adalah keinginan Nona Yan Yan. Kalau begitu tentu saja tidak apa-apa. Kalau begitu kalian berdua mengobrollah dulu. Saya akan menunggu Anda di kantor. Keberuntungan luar biasa macam apa yang didapatkan wanita ini, hingga benar-benar dihargai setinggi itu oleh grup Tian Rui. Ini, Yan Yan jangan lupa. Kau dibesarkan oleh keluarga Lin kami. Keluarga Lin kami terhadapmu, juga memiliki jasa membesarkanmu. Kau tidak akan. Tapi, aku sudah diusir dari keluarga Lin. Jika bukan karena keluarga Lin, kau dan bajingan kecilmu itu sudah lama tewas di suatu tempat yang tidak diketahui. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi mendiskusikannya dengan Direktur Ye. Kau sudah kembali. Bagaimana wawancaranya? Aku tidak tahu mengapa. Direktur Ye dari grup Tian Rui sepertinya sangat menghargaiku. Itu mungkin karena istriku terlalu menawan. Selalu menyanjungku. Benar, aku berpapasan dengan Lin Qian di grup Tian Rui hari ini. Dia sepertinya kontrak penyelamat bagi keluarga Li. Sedang mencoba mendapatkan senilai 10 juta. Jika tidak mendapatkan kontrak ini, keluarga Lin akan bangkrut. Jika mereka bangkrut, biarlah bangkrut. Keluarga Lin memang pantas mendapatkannya. Jangan katakan itu. Keluarga Lin membesarkanku lebih 20 tahun. Aku seharusnya tetap membantu mereka sedikit. Namun aku menyebutkannya kepada Direktur Ye hari ini. Dia bilang, dia hanya akan menandatangani kontrak itu denganku. Apa maksudmu? Kau setuju? Lin Yan Yan, kau lupa mereka dulu memperlakukanmu. Lagi pula kau bukan lagi anggota keluarga Lin. Mengapa kau peduli jika mereka hidup atau mati? Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Bagaimanapun keluarga Lin membesarkanku 20 tahun. Selain itu, jika bukan karena keluarga Lin, Xiaoya tidak akan bisa bertahan hidup sampai kamu kembali. Kapan kamu menjadi begitu picik? Maafkan aku Yan Yan. Aku salah. Tidak apa-apa Chu Jiang. Selama kita bertiga hidup bahagia bersama. Itu sudah cukup.
Baiklah. Ketua, perlu bantuanku tangani geng kepala makan. Saya mengerti pria bernama Han Xiaxuan itu. Dia adalah orang yang picik mendendam seorang bajingan. Saya khawatir dia masih menjadi ancaman bagi Anda dan Nona Yan Yan. Tidak perlu. Hanya geng kepala macan belaka. Itu tidak bisa memberikan ancaman serius bagi kita. Ya Ketua. Sesuai permintaan Anda, Nona Lin Xiaoya telah dikirim ke sekolah dasar aristokrat Binjing. Sekolah dasar itu sekarang memiliki 51% saham kami. Dan Anda sekarang pemegang saham terbesar di SD itu. Baiklah, aku mengerti. Ngomong-ngomong, berikan pesanannya padaku, agar Koki membuat kue. Aku akan membawanya untuk menemui putriku nanti. Kue. Lagi pula ini hari pertama sekolahnya. Baik Ketua, saya jamin, ini akan menjadi satu-satunya kue seperti ini di seluruh Binjing. Baiklah, turunlah. Tuan Muda Jiang, tolong aku mohon lepaskan aku. Kau wanita terkutuk. Jiang Longtao putra sulung dari keluarga Jiang. Keluarga Linmu sudah menjualmu kepadaku. Malam ini kau hanya bisa menjadi milikku. Ayah, kakak aku mohon tolong, lepaskan aku. Aku adalah wanita yang sudah menikah. Cukup omong kosongnya. Tuan Muda Jian menjanjikan kontrak senilai 100 juta. Hanya untuk membelimu untuk satu malam ini. Benar-benar keuntungan bagi jalan kecil sepertimu. Kembali ke sini. Ketua, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Bicaralah. Saya baru saja menerima kabar. Nona Yan Yan 2 jam yang lalu, tiba-tiba menghilang. Menurut penyelidikan kami, Nona Yan Yan sedang dalam perjalanan pulang kerja, saat dia dibawa pergi oleh mobil tanpa plat nomor. Sudahkah kau mencari tahu kemana dia dibawa? Sekarang telah dikonfirmasi, bahwa tujuan akhir mobil tanpa plat nomor itu adalah keluarga Jiang, salah satu dari 4 keluarga besar Binjing. Keluarga Jiang, mengapa mereka menangkap istriku? Saya dengar Jing Longtao, tuan muda tertua dari keluarga Jiang, menyukai wanita yang sudah menikah. Selain itu, saya dengar, orang yang menculik Nona Yan Yan tidak lain adalah keluarga Lin sendiri. Keluarga Lin, itu sudah keterlaluan. Penjaga neraka, aku akan segera membawa orang dan meratakan keluarga Lin. Tidak perlu siapkan mobil untukku. Aku sendiri yang akan pergi dan menangani keluarga Jiang dan Lin. Bajingan. Adalah kehormatan bagimu bahwa aku menyukaimu. Jangan begitu tidak tahu berterima kasih. Diawasi oleh ayahmu sendiri dan saudaramu sendiri sementara seseorang memanjakanmu. Itu pasti sangat merangsang. Yan Yan, apakah kau baik-baik saja? Keluarga Linmu telah sangat mengecewakanku. Kau lagi menantu tidak berguna yang menumpang hidup. Cepat buka untukku. Jangan ganggu kesenangan tuan muda Jin yang berkelas. Apa sebenarnya yang membuatmu tega melemparkan saudaramu dan putrimu sepenuhnya ke dalam mulut harimau? Jangan menindas orang lain seperti ini. Tahukah kau apa yang tuan muda Jin janjikan kepada kami? Apa? Tuan muda Jiang berkata bahwa selama dia bisa memanjakan Lin Yan Yan, dia akan memfasilitasi kesepakatan kerjasama 100 juta kami dengan grup Tian Rui. Dengan 100 juta ini, keluarga Lin kita bisa lolos dari kesulitan kita saat ini. Bajingan ini, bagi keluarga Lin kami sekarang, bisa memberikan kegunaan kecil ini. Itu adalah kehormatannya. Tolong aku mohon kakak, tolong memohonlah pada ayah. Aku sekarang, anggota grup Tian Rui. Aku bisa mendiskusikannya dengan Direktur Ye, dan membuat keluarga Lin kita menandatangani pesanan lain. Itu lucu sekali. Dengan sedikit koneksi yang kau miliki dengan Direktur Yi, bagaimana kau bisa dibandingkan dengan tuan muda Jing? Keluarga Jiang selalu menjadi mitra strategis grup Tian Rui. Kau hanyalah seorang karyawan kecil. Mungkinkah kau menegosiasikan kontrak yang lebih besar dari milik keluarga Jiang? Cepat usir orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Narapidana ini keluar. Itu hanya kontrak senilai 100 juta. Apapun yang aku Chu Jiang inginkan, bisa kudapatkan kapanpun aku mau. Kau pikir, Direktur Yi baru saja memberikan beberapa pertimbangan khusus Lin Yan Yan, dan itulah sebabnya dia memberinya kesepakatan kerjasama 100 juta. Aku benar-benar menyesal menikahkan Yan Yan dengan sampah sepertimu. Jika kita menikahkannya dengan keluarga Jiang lebih awal, keluarga Lin kita tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Chu Jiang, berhenti bicara. Bukankah kau sudah cukup mempermalukan kami? Percayalah padaku Yan Yan, aku tidak pernah mengecewakanmu bukan? Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggulah aku. Halo, ini Chu Jian. Segera kirim seseorang untuk membawakanku kontrak senilai 1 miliar. Kau bicara dengan sangat percaya diri. Aku ingin tahu apakah kakak iparku yang sekarang sudah berhasil membawa kembali kontrak 1 miliar itu. Apakah itu perlu ditanyakan lagi? Dia hanyalah seorang narapidana. Lupakan kontrak 1 miliar. Bahkan jika dia bisa menandatangani kontrak 100.000 dengan grup Tian Rui, aku akan memakan tempat tidur ini. Benar-benar sampah. Kau telah mempermalukan keluarga Lin.
Karena kau memilih untuk menjadi menantu benalu, kau harus patuh menjadi seorang bajingan yang penurut, bukankah itu lebih baik? Sekarang Yan, selama kau bersedia tidur dengan Tuan Muda Jing, posisi keluarga Lin kami di Binjing akan naik ke tingkat yang lain. Dan kau bajingan juga bisa menjadi peliharaan yang lebih berkelas. Bukankah kau senang? Kau hanyalah anjing yang tidak patuh. The film was translated Ayah, jangan and buang-buang narrated napas by untuknya. M-Media. Cepat usir dia keluar. Jangan biarkan Tuan Muda Jing menunggu dengan cemas. Wang Nokjian, asisten Yili. Apakah ada orang dari keluarga Lin di sini? Asisten Wang, mengapa Anda di sini? Saya di sini untuk mengantarkan kontrak. Anel, aku tidak berencana untuk benar-benar memperkenalkan kolaborasi kepada keluarga Lin. Bagaimana mungkin grup Tianrui mengambil inisiatif untuk datang ke pintu kami? Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Jing. Sebenarnya, suruh seseorang dari grup Tianrui mengantarkan kontraknya. Itu pasti sangat membanggakan. Tidak seperti beberapa orang yang tidak memiliki keahlian nyata, tetapi sangat pandai pamer. Saya sudah atas nama keluarga Lin Anda menyelesaikan masalah kontrak tersebut. Lalu hal-hal yang kau janjikan padaku. Malam ini kau harus tinggal di sini bersama Tuan Muda Jian. Ayah, bagaimana ayah bisa melakukan ini? Aku adalah wanita yang memiliki suami dan anak-anak. Hanya mantan narapidana ini. Aku bisa menggunakan wanita yang dia gunakan. Itu adalah kehormatannya. Apakah kau begitu yakin bahwa dialah yang membantumu menegosiasikan kontrak itu? Itu bukan aku. Mungkinkah itu kau mantan narapidana ini? Betapa konyolnya. Masih pamer sekarang. Aku beritahu ya, jika kontrak ini tidak ditandatangani oleh Tuan Muda Jing, maka aku akan lari telanjang di tempat. Sangat konyol. Ayah, kontrak itu lebih penting. Mari kita tanda tangani kontraknya dulu, lalu kita hitung dengan orang tak berguna ini. Baiklah, Lin Qian. Kau tanda tangani kontrak ini. Mulai sekarang, kau akan bertanggung jawab untuk semua proyek kerjasama dengan grup Tianrui. Baik, ayah. Asisten Wang, lalu di mana kita harus membahas rincian kontrak ini? Diskusi. Apa yang perlu didiskusikan denganmu? Bukankah Anda di sini untuk membahas kerjasama dengan keluarga Lin kami? Ya. Tetapi Ketua Yin menetapkan bahwa kontrak ini hanya bisa ditandatangani oleh Nona Yan Yan. Mustahil. Lin Qianlah orangnya yang mewakili keluarga Lin yang paling aku hargai. Selain aku, semua aset keluarga Lin kami dikelola olehnya. Bagaimana mungkin kita membiarkan anak haram ini menandatanganinya? Asisten Wang, apakah Anda salah? Kau pikir kau ini siapa? Berani mempertanyakan tindakanku? Tapi jelas ini bukan Tuan Muda Jing. Ketua Yi secara khusus menginstruksikan. Apakah kontrak ini ditandatangani? Hanya bisa diputuskan oleh Nona Yan Yan. Orang lain tidak memiliki kualifikasi ini. Nona Yan Yan, Ketua Yi berkata, semuanya tergantung pada pilihan Anda. Apakah Anda menandatanganinya atau tidak? Jika Anda tidak menandatanganinya, Anda bisa merobeknya. Sama sekali tidak ada seorang pun yang dapat memengaruhi keputusan Anda. Bajingan ini, ramuan apa kau beri pada Ketua Yi? Sampai menerima kebaikan besar dari Ketua Yi. Yan Yan, keluarga Lin kami telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Kau tidak akan melakukan sesuatu yang akan mengkhianati keluarga Lin kami, kan? Kau tua bangka bodoh. Kau tidak mengerti apa yang aku katakan, kan? Tidak ada yang bisa memengaruhi keputusan Nona Yan Yan. Tutup mulutmu. Haruskah aku yang memutuskan? Perjanjian kerjasama dengan grup Tianrui. Kau anak perempuan yang tidak berbakti. Mulai hari ini, aku bukan lagi anggota keluarga Lin. Mulai sekarang, aku tidak akan melakukan apapun untuk keluarga Lin lagi. Cepat hentikan dia. Biar kulihat siapa yang berani. Keluarga Lin benar-benar tidak tertolong. Aku bertanya padamu, apakah Ye tidak menginstruksikan hal lain padamu? Ketua Yi berkata, jika keluarga Lin dan keluarga Jian berani menindas Nona Yan Yan, maka grup Tianrui akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Lin dan keluarga Jian. Ini mustahil. Mana mungkin Ketua Yi begitu peduli Lin Yan Yan? Hingga benar-benar melakukan sejauh itu untuknya. Ayo pergi. Tuan Muda Jing, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka telah mendapatkan. Mereka dapat perlindungan grup Tianrui. Kita sudah tamat. Aku tidak pernah menyangka bajingan dari keluarga Linmu itu benar-benar akan menempel pada grup Tianrui, pohon besar ini. Namun, itu tidak masalah. Tuan Muda Jing, apakah Anda punya metode lain untuk menghadapi kedua bajingan ini? Pernah dengar Raja Langit Penekan Penjaga Neraka?
akan segera kembali ke Binjiang. Dibandingkan dengan grup Tianrui, penjaga neraka benar-benar eksistensi puncak di Dacia. Jika kita bisa terhubung dengan Raja Langit Penjaga Neraka, maka grup Tianrui belaka. Dan kedua bajingan itu bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Penjaga neraka, kabar kepulangan Anda sudah tersebar ke seluruh Dacia. Perjamuan penyambutan akan resmi dimulai dalam 1 minggu. Apakah undangannya sudah dikirim? Baik penjaga neraka. Pada saat itu, semua keluarga bergengsi di Binjing akan berkumpul di perjamuan penyambutan Anda. Pada saat itu, aku ingin mengumumkan kepada seluruh dunia. Lin Yanyan adalah wanitaku. Baik penjaga neraka. Benar dan juga. Pesan secara khusus daun malam lainnya untuk Yan Yan. Aku berharap dia bisa menjadi bintang yang paling mempesona di perjamuanku. Saya sudah mengatur agar desainer ternama, Arin, khusus untuk Nona Lin Yanyan, membuat gaun malam pesanan khusus, bernilai 300 juta. Saat ini disimpan butik pesanan khusus, Zun Huang di pusat kota Tianji. Baiklah, kau boleh pergi. Serius kau bahkan tidak datang menjemputku. Maafkan aku. Istriku, aku minta maaf. Chu Jiang, baru-baru ini, ku dengar teman bicara acara besar. Acara apa? Ku dengar orang yang menjaga suatu wilayah Dacia, Raja Langit Penjaga Neraka, telah kembali dari medan perang wilayah utara. Terlebih lagi, dia akan mengadakan perjamuan. Itu membuat semua orang di Binjiang sangat ingin menghadirinya. Apakah itu benar-benar mengesankan? Apakah kau ingin pergi? Siapa yang tidak ingin melihat sekilas wajah asli penjaga neraka? Tapi untuk perjamuan kelas atas seperti itu, bagaimana mungkin aku bisa pergi? Ketua grup kami memang memiliki surat undangan, tapi orang itu juga tidak bisa memberikannya padaku. Bagaimana jika aku bisa membawamu? Chu Jiang, kapan kamu akan mengubah kebiasaanmu yang suka membual ini? Tunggu. Itu adalah penjaga neraka yang terkenal di seluruh wilayah. Bahkan 4 keluarga besar pun belum tentu dijamin 100% akan hadir. Apa yang membuat kita memenuhi syarat? Percayalah padaku, Lin Yanyan. Sebagai wanita Chu Jiang, aku tidak akan membiarkanmu iri pada siapapun. Benarkah? Benarkah? Tentu saja itu nyata. Karena kita akan menghadiri perjamuan itu. Kau mungkin butuh satu set pakaian malam yang sangat indah. Kalau begitu, mari kita pergi ke pusat Tianji. Itu terlalu mahal, bukan? Khawatir tentang apa aku di sini? Suamiku, toko ini benar-benar terlalu mahal. Bagaimana kalau kita pindah ke toko lain? Pakaian apapun di sini, harganya sangat mahal. Yan Yan, tidak peduli seberapa mahal barang-barang ini, kau layak mendapatkannya. Kupikir ada seseorang yang membual. Wang Yan, mantan pacar Chu Jiang. Ternyata itu kau, narapidana reformasi kerja. Tempat ini untuk kalian berdua. Bisa datang ke... Mengapa aku tidak berani datang? Chu Jiang? Siapa dia? Biar ku beritahu. Aku adalah pacarnya saat kuliah. Mantan pacar. Ku dengar kau bahkan masuk penjara beberapa waktu lalu. Untungnya aku mengakhiri hubungan denganmu lebih awal. Jika tidak, reputasiku akan hancur oleh sampah. Sepertimu. Kau tidak boleh bicara tentang Chu Jiang seperti itu. Kau pasti anak haram keluarga Lin itu kan? Tak disangka kau menikah dengan sampah ini. Tapi seorang anak haram dipasangkan dengan narapidana reformasi kerja. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Seorang anak haram dipasangkan dengan orang yang sok pintar. Chu Jiang, ayo pergi, jangan pedulikan dia. Sampah tetaplah sampah. Jelas-jelas tahu kau tidak mampu membelinya. Tapi kau masih membawa istrimu ke sini untuk menghabiskan uang. Gan apapun di sini, bernilai puluhan ribu yuan. Bahkan jika kau menguras semua tabungan keluargamu, kau juga tidak akan mampu membelinya. Bagaimana kau tahu aku tidak mampu membelinya? Masih saja pamer di sini. Dulu itu karena dia terlalu miskin. Makanya aku mencampakkannya. Mengapa kamu membuang-buang kata pada dua sampah ini? Li Weishen, manajer toko pakaian formal kelas atas. Usir saja mereka secara langsung. Dia adalah suamiku yang sekarang. Dia adalah manajer Zun Huang, toko pakaian formal pesanan khusus kelas atas. Jauh lebih baik daripada sampah sepertimu. Wang Yan, jangan biarkan dua sampah ini merusak suasana hatimu yang baik. Itu benar. Aku ragu mereka mampu membeli gaun-gaun di sini. Kalian berdua, cepat pergi sendiri dari sini. Jika tidak, aku akan memanggil seseorang untuk mengusir kalian berdua. Katakan itu sekali lagi, bawa keluar gaun malamnya. Kartu Zun Huang. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kartu ini yang hanya ada 10 di seluruh dunia. Zun Huang. Kartu keanggotaan tingkat atas kustomisasi pribadi. Bagaimana mungkin kamu memilikinya? Beraninya kau membawa kartu palsu seperti ini untuk menipu kami? Apa kau benar-benar berpikir kami tidak bisa membedakannya? Lancang.
Wang Yan, ini adalah kartu Zun Huang kita. Wei Zhang, kau mungkin takut oleh orang tidak berguna ini. Mengancam ya? Mengingat sikapnya. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan kartu Zun Huang? Entah itu palsu. Atau dia pasti mencurinya. Aku hampir tertipu olehmu. Lepaskan aku. Bajingan, lepaskan aku. Aku tahu banyak orang di Binjian. Jika kau menyinggungku, kau mati mengenaskan. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Bawa keluar gaun malamku. Baiklah. Aku akan mengambilnya, baiklah. Wei Zhang, bagaimana? Tidak bisakah kau menggeseknya? Sudah kuduga kau orang yang tidak berguna. Kau tidak kompeten dan suka pamer. Halo, di mana keamanan? Kami punya 2 sampah pembuat masalah di sini. Pergi dari sini sekarang juga. Jika kamu menyinggung Tuan Chu, kamu bahkan tidak akan mampu membayar nyawamu. Wei Zhang, ada apa? Bagaimana bisa kau membela 2 orang tidak berguna ini? Karena itu dirancang oleh pengrajin desain papan atas, Aryan Gaun Alice. Dikatakan bahwa gaun ini dipesan oleh orang misterius dan bernilai penuh 300 juta. Apakah kau yang memesannya? Kau ternyata sekaya ini sekarang. Apakah aku perlu mengatakannya lagi? Bawa ke sini. Lanjutkan. Tidak apa-apa Yan. Dia akan segera membawanya ke sini. Coba saja lagi, itu akan baik-baik saja. Chu Jiang, dari mana kau mendapatkan uang untuk memesan gaun semahal itu? Sangat cantik. Apakah kau suka yang ini? Aku menyukainya. Bagus. Tolong kemas gaun malam ini. Ya, saya akan segera membungkusnya untuk Anda. Lanjutkan. Cho Jiang, aku tidak menyangka kau begitu kaya sekarang. Kesalahanku. Seharusnya aku tidak mencampakkanmu. Aku menyesalinya. Mari kita balikan ya. Kau. Dia adalah suamiku. Nyahlah. Tidakkah kau mengerti siapa cepat dia dapat? Enya. Cho Jiang, tega-teganya kau memperlakukanku seperti ini. Bukankah dulu kau paling mencintaiku? Bagaimana kalau nanti kita menyewa kamar? Kau boleh berada di atasku, oke? Berapa kali lagi aku harus menyuruhmu, Enya? The film was translated and narrated by M Media. Sialan kamu, bajingan. Kamu benar-benar tepat di depanku. Menggoda pria lain. Apakah kamu ingin mati? Aku akan membereskanmu dulu. Aku akan menangani bajingan ini. Yan nanti. Tuan Muda Jiang, karena Anda sudah menangani saya. Hal yang Anda janjikan kepada saya, Anda harus memenuhinya. Besok adalah perjamuan penjaga neraka. Jika kamu bisa pada saat itu memikat penjaga neraka, maka yang disebut grup Tianrui hanya akan menjadi pemain kecil. Lin Yan dan Chu Jian, kedua bajingan itu. Aku harus membuat mereka menyesal karena menyinggung keluarga kami. Penjaga neraka, lesan Anda. Putriku benar-benar cakap. Dia benar-benar dapat undangan perjamuan penjaga neraka. Dengan undangan ini, kita akan bisa bertemu dengan penjaga neraka. Hei Lin Qian. Saat kita masuk nanti, kamu harus tampil dengan sangat baik. Jika kamu bisa mendapatkan hati penjaga neraka, keluarga Lin kita akan naik status dengan cepat. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan memenangkan hati penjaga neraka. Pada saat itu, mereka yang disebut Dewa Perang Azure Dragon, ketua Yi dari grup Tianrui, dan Tu Jin bajingan itu. Tidak ada satupun dari mereka yang akan lolos. Bagus. Ayah, mengapa bajingan itu ada di sana? Olah perjamuan semacam ini, apakah tempat yang bisa dimasuki oleh anak haram itu? Dia mungkin juga ada di sini untuk memikat penjaga neraka. Dan dia bahkan tidak berpikir. Dia adalah wanita yang sudah menikah. Apakah dia layak? Hei ayah,
Mengapa kita tidak mengusirnya saja? Jangan biarkan dia mempermalukan reputasi keluarga Lin. Kami. Oke, pergi. Sungguh, Qiu Jiang bersikeras membelikanku gaun malam yang sangat mahal. Aku naik taksi sepanjang jalan ke sini. Mana berani aku memakainya? Aku harus ganti baju setelah masuk aula perjamuan. Undangan yang diberikan Qiu Jiang kepadaku seharusnya aslikan. Dari mana asal bajingan ini? Dan berani datang ke aula perjamuan penjaga neraka. Cepat pergi dari sini. Perjamuan hari ini. Semua selebritas Binjiang berkumpul di sini. Munculnya anak haram sepertimu akan benar-benar mempermalukanku. Ayah. Tapi ini adalah perjamuan penjaga neraka. Tidak sembarang orang dengan undangan bisa masuk. Undangan kamu. Kamu ingin mendapatkan undangan. Mengapa kamu tidak bercermin? Baik-baik. Sendiri, apakah kamu layak? Bodoh. Kamu menjadi semakin delusi sekarang. Ayah. Kurasa telah menghabiskan terlalu banyak waktu bersama D. Ia dan narapidana itu. Ini ada yang tidak beres. Kau tidak boleh membicarakan Qiu Jiang seperti itu. Ayah. Ini adalah undangan yang diberikan Qiu Jiang kepadaku. Lihat Qiu Jiang, dia tidak seperti yang ayah katakan. Begitu sangat tidak berguna. Lelucon sebuah undangan. Hanya berdasarkan narapidananya itu. Yan dengan sifat bodohmu. Di masa depan, kamu hanya akan bisa memakan janji-janji kosong yang dilukiskan pria untukmu. Bodoh. Kata-kata yang digunakan narapidana itu untuk menipumu. Kamu benar-benar mempercayainya. Kartu undangan ini. Dengan pengaruh keluarga Lin kami hampir gagal mendapatkannya. Hanya berdasarkan narapidana ini. Hak apa yang dia miliki? Menjual persik. Apakah undangan ini begitu sulit didapat? Lalu Qiu Jiang? Hari ini adalah Hu Jian, komandan pengawal bayangan. hari di mana penjaga neraka mengadakan perjamuan tuan. Kamu, apa yang kamu tunggu? Komandan? Aku tadi hanya membantumu menangani beberapa sampah masyarakat bukan? Ini tentang si bajingan ini. Lihat betapa lusuhnya dia berpakaian. Bagaimana mungkin dia layak untuk tempat kelas atas seperti ini? Siap, komandan. Cepat usir bajingan kecil ini. Nora, hari ini adalah hari di mana penjaga neraka mengadakan perjamuan besar. Orang yang tidak berkepentingan harap mundur. Aku. Cepat pergi dari sini. Komandan sudah berbicara. Jangan merusak pemandangan di sini. Pergi segera. Nya si bajingan kecil. Tunggu sebentar. Ini adalah... Apa yang terjadi? Kau masih ingin komandan tangani sendiri. Tuan Komandan jangan terburu-buru. Aku akan membuat Nyanya sekarang juga. Cepat Enya. Jika kamu tidak segeranya, aku akan menendangmu dan bajinganmu itu keluar dari Binjing besok. Tuan Komandan. Pergi bodoh. Siapa yang mengizinkan kamu memperlakukan tamu kartu berlian yang terhormat ini dengan sangat tidak hormat? Kartu undangan berlian. Dikatakan bahwa kartu undangan untuk perjamuan penjaga neraka dibagi menjadi total 3 tingkat. Kartu platinum, kartu emas, dan kartu berlian. Lin Yan, dari mana kau menipu kartu berlian? Qiu Jiang memberikannya padaku. Qiu Jiang. Narapidana itu. Bagaimana mungkin? Berdasarkan apa? Aku menolak menerima ini. Bahkan kartu undanganku didapatkan dengan mengandalkan diriku sendiri dan tidur dengan Tuan Muda Jing. Mana pantas anak haram mendapatkannya? Mustahil, benar-benar mustahil. Tuan Komandan, Anda harus benar-benar memeriksa ini secara menyeluruh. Undangan ini pasti palsu. Wanita ini hanyalah anak haram yang diusir oleh keluarga Lin kami. Kurang ajar. Jika kamu berani lagi, dengan sangat tidak hormat, memperlakukan tamu kartu berlian yang terhormat, jangan pernah berpikir untuk memasuki aula perjamuan lagi. Hei Lin Qian, jangan impulsif. Begitu kita memasuki aula perjamuan dan menjalin hubungan dengan penjaga neraka, kita akan punya banyak cara untuk menangani bajingan ini. Anak haram, kau pasti menggunakan semacam trik kotor yang tidak diketahui untuk mendapatkan kartu ini. Tunggu saja, begitu berada di dalam aula perjamuan. Cepat atau lambat kau tunjukkan jati dirimu. Nona Lin, benarkah begitu?
Silakan lewat sini. Ayo pergi. Kau lagi anak haram ini. Siapa yang coba digoda oleh anak haram ini sekarang? Beraninya kau membuatku malu. Di depan Tuan Komandan. Kau benar-benar pantas mati. Kakak, aku tidak bermaksud begitu. Tidak sengaja. Aku mengerti. Kau hanyalah rubah betina di dalam hati. Seorang wanita yang sudah menikah. Beraninya kau, apakah kau masih bermimpi untuk terbang tinggi dan menjadi F-Next? Aku tidak bisa membiarkan anak haram ini tampil begitu cantik di olah perjamuan. Bagaimana jika si cantik ini memikat hati penjaga neraka? Itu akan sangat buruk. Kakak, ada apa? Ada apa denganku? Kau anak haram. Apakah kau pantas mengenakan pakaian seindah itu? Kau hanya pantas menjadi di keluarga Lin kami. Seseorang yang menyajikan teh dan air hanya seorang anak haram. Lepaskan sekarang juga. Lepaskan. Lepaskan. Tolong jangan, Kak. Lepaskan. Kamu. Tuan Muda Jiang, aku sudah mengerahkan banyak upaya. Tidakkah kau akan datang dan membantu? Lin Yanyan, kau bajingan. Berpakaian seperti ini. Apakah kau mencoba merayu penjaga neraka? Kau benar-benar ingin mengklaim pujian untuk dirimu sendiri. Tuan Muda Jin, bantu aku. Jika aku bisa menjadi istri penjaga neraka hari ini, di masa depan, aku pasti akan menjaga keluarga Jinmu. Lin Yanyan, jika kau tidur denganku saat itu, setidaknya aku akan, karena kasihan padamu, memberimu makanan dan minuman yang enak serta melayanimu. Sekarang, kau hanya bisa menjadi makhluk kecil yang hina. Apakah kau pantas mengenakan pakaian seperti ini? Apa kau masih mencoba mendekati penjaga neraka? Karena menurutmu itu bagus, maka kau pakailah kemari. Ide bagus. Nona Yanyan, apa yang terjadi padamu? Kamu adalah, aku adalah kepala perencana untuk perjamuan ini, dan juga bawahan dari penjaga neraka. Nona Lin, penderitaan apa yang telah kau alami? Katakan padaku. Ini semua adalah urusan keluargaku. Keluarga Lin benar-benar hina, sangat hina. Karena mereka begitu kasar kepada Nona Lin. Lupakan saja. Aku hanyalah anak haram, milik keluarga Lin. Nona Lin, kekasihmu tidak akan melepaskan keluarga Lin? Dia seorang narapidana kerja paksa. Apa yang mungkin bisa dia lakukan? Aku tidak menyangka Nona Yanyan menganggap penjaga neraka seperti ini. Keluarga Lin dan keluarga Jiang yang terkutuk itu aku. Lupakan saja. Semuanya akan menunggu sampai penjaga neraka kembali untuk membuat keputusan. Makan tutul. Kawal Nona Lin ke kursi utama. Apa kursi utama? Dalam situasi sepenting ini, sepertinya tidak pantas bagiku untuk berdiri di sini, bukan? Terlebih lagi, berpakaian seperti ini, aku mungkin akan membuat marah pihak penjaga neraka, bukan? Tidak apa-apa. Nona Songwen secara khusus menginstruksikan hal ini. Tolong jangan menolak. Nona Yanyan, saya akan menangani urusan lain. Silakan istirahat di sini dulu. Jika Anda butuh sesuatu, instruksikan saja saya. Baiklah. Lin Yanyan, kau benar-benar berani datang ke perjamuan penjaga neraka. Lihat dirimu berpakaian seperti pengemis. Kau The film bajingan. was translated and narrated Kau benar-benar by ingin M mempermalukan Media. keluarga Lin. Pergi segera. Ayah, aku tidak. Jangan panggil aku ayah dalam suasana seperti ini. Kau ingin menyeret keluarga Lin dalam malu. Anak haram sepertimu masih ingin menghadiri perjamuan seperti ini. Apakah kau pantas? Kau hanyalah seorang putri haram.
Apakah kau mencoba mendekati penjaga neraka? Mencoba menggodanya? Tuan Muda Jiing. Memang siluman rubah tak bisa sembunyi. Keluar segera sekarang juga. Ingat hanya aku yang pantas berada di sini. Dan kau sama sekali tidak pantas. Begitu aku mendapatkan penjaga neraka, kau akan berlutut dengan patuh di kakiku. Jilat sepatuku. Menjilat sepatu seseorang. Yan, aku minta maaf karena terlambat. Mengapa kamu ada di sini? Ini adalah perjamuan penjaga neraka. Jika orang-orang seperti kita datang, kita mungkin akan memicu kemarahan penjaga neraka. Berhenti. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Yan Tujing. Kalian benar-benar pasangan bodoh yang hebat. Beraninya kalian datang ke perjamuan penjaga neraka. Kalian berdua bajingan. Apakah kalian mencoba membuat keluarga Lin kami kehilangan muka di perjamuan? Jika kalian semua masih menolak untuk bertindak, maka hadiah penjaga neraka akan menjadi milikku. Kau berani memukulku. Kau si bodoh kecil. Berani melukai seseorang di perjamuan. Lancang semuanya, cepat tangkap mereka. Chu Jiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita benar-benar tamat. Jika penjaga neraka mengetahuinya, dia pasti akan menyalahkan kita. Tidak apa-apa, aku di sini. Di mana pengawal bayangan? Salam penjaga neraka. Bawahanmu terlambat datang membantu. Karena membiarkan Nonayan yang diperlakukan tidak adil. Saya pantas mati 10.000 kali. Semua orang yang hadir, yang baru saja bertindak, akan dikorbankan ke langit. Ya. Kau binatang. Apakah Anda benar-benar penjaga neraka? Tidak mustahil. Benar-benar mustahil. Penjaga neraka. Saya orang tua ini gagal mengenali kehebatan Anda. Saya benar-benar tidak menyangka ini. Bukankah ini kesempatan yang menggembirakan bagi semua orang? Aku sudah tahu selama ini. Menantu keluarga Lin kami memiliki potensi naga yang tersembunyi. Ini benar-benar tepat. Tapi bukan itu yang kau katakan tadi. Aku barusan. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Yan adalah salah satu dari kita anggota keluarga Lin. Anda tidak akan mempersulit keluarga Lin kami kan? Sayangnya mengenai keluarga Lin Anda aku sudah terlalu kecewa. Song Wei. Hadir. Berlaku segera. Akan disita seluruhnya semua aset atas nama keluarga Lin. Usir mereka dari Binjian untukku. Bawahanmu mengerti. Penjaga neraka. Saya mohon Anda mengampuni saya. Tolong ampuni keluarga Lin kami. Enyahlah. Zhou Jiang, apakah kamu benar-benar penjaga neraka? Yan mulai sekarang. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Bahkan bahaya sekecil apapun. Ayah, aku tidak pernah menyangka sampah ini ternyata adalah penjaga neraka. Tidak selanjutnya. Kita harus menggunakan tindakan ekstrem. Jika tidak, status keluarga Lin kami di tanah asing ini tidak akan terjaga. Apakah Anda menyarankan? Aneh. Aku tidak merasa gelisah. Zhou Jiang, ada apa? Aku baik-baik saja Yan. Benar. Aku memesankan untuk kita. Hotel terbesar di Binjian. Juga. Aku juga undang desainer pernikahan terbaik dunia. Aku pasti akan memberimu pernikahan termegah. Aku tidak butuh semua itu. Aku hanya ingin bersamamu dan putri kita. Kita hanya perlu hidup bersama dengan damai. Aku akan merasa puas. Translated and narrated by M Media. Panggilan telepon. Halo. Xiaoya. Xiaoya, ada apa? Putrimu saat ini ada di tanganku. Apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Datang sendiri ke gudang pinggiran kota sekarang.
Kita bisa mendiskusikannya saat bertemu. Syarat apa yang ingin kau ajukan? Kita akan bicara saat bertemu. Xiaoya Heng Xiaoya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pasti orang-orang dari keluarga Lin itu yang menaruh dendam padaku. Mereka pasti akan mencelakai Xiaoya. Seharusnya aku menghancurkan mereka saat itu. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xiaoya ada di tangan mereka. Tentu saja, pasti tidak tahu bagaimana mereka akan menyiksanya. Yan, kau harus percaya padaku. Aku pasti akan membawa Xiaoya kembali. Apakah kamu akan mengirim orang ke sana? Mereka hanya ingin aku pergi. Jika mereka melihat orang lain, mereka pasti akan mencelakai Xiaoya. Tidak. Tidak. Kamu tidak boleh pergi sendirian. Bagaimana jika itu akan terlalu berbahaya? Bagaimana jika mereka telah memasang semacam jebakan yang menunggumu? Yan, dengarkan aku. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi istri dan putriku, penjaga neraka macam apa aku ini? Segera sampaikan perintahku. Minta Biro Azure Dragon menunggu perintah lebih lanjut di luar Binjian. Baik. Yan, tunggu aku. Qiu Jian. Aku tidak menyangka kau benar-benar berani datang. Lin Xian, lepaskan putriku. Apapun syaratnya aku setuju denganmu. Aku tidak suka orang berbicara padaku sambil memegang senjata. Kau. Letakkan senjata kalian. Letakkan. Tahan dia. Kau bahkan tidak akan mengampuni cucumu sendiri. Omong kosong. Anak haram kecil ini. Apakah dia layak menjadi cucu ayahku? Lepaskan putriku. Apa syaratmu? Seorang penjaga neraka yang bermartabat. Ternyata ada hari kau harus memohon. Sayang sekali aku tidak suka caramu memohon. Aku menuntut agar kau segera memulihkan aset keluarga Lin di Binjian. Mengangkat keluarga Lin ke status keluarga terkemuka di Binjian. Dan menikahi Lin Qian. Dengan cara ini, kau tidak akan melakukan apapun pada keluarga Lin kami. Kenapa? Apa kau pikir aku bodoh? Kau hanya membuat janji-janji kosong. Tapi di sisi lain, kelemahan terbesarmu adalah terlalu menghargai kesetiaan dan kebenaran. Jika kau menikahi Lin Qian, kau tidak akan melakukan apapun pada keluarga Lin kami kan? Adapun Lin Yan. Wanita celaka itu. Tentu saja Anda harus menceraikannya terlebih dahulu. Adapun anak haram kecil ini. Meskipun aku tidak menyukainya, aku akan tetap memenuhi kewajiban sebagai ibu tiri. Aku akan memberimu 1 miliar. Kau bisa pergi mencari peruntungan di tempat lain. Aku tidak ingin melihatmu di Binjiang lagi. Apa kamu menegosiasikan syarat denganku? Jangan lupa, putrimu masih ada di tanganku. Qiu Jian. Aku lihat kau belum menyadari situasi saat inimu dengan jelas. Masih pikir penjaga neraka. Kau sombong dan tak tertandingi. Sepertinya menilai dari sikapmu ini. Anda tidak akan tunduk. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja aku tahu. Anda adalah penjaga neraka. Siksaan apapun yang ditimpakan kepadamu akan sama sekali tidak efektif. Tapi, bagaimana The dengan film was putrimu? translated and narrated by M Media. Apakah kau bahkan manusia? Lin Qian, keluarga Linmu tidak akan lolos dari ini. Pengawal bayangan, di mana kalian? Bagaimana ini mungkin? Aku jelas sudah mengatur ratusan tentara bayaran di sekitar sini. Bagaimana mungkin mereka bisa menerobos masuk? Tahu kenapa disebut pengawal bayangan? Membunuh tanpa jejak. Itulah metode yang paling mereka kuasai. Kau bajingan tua. Aku benar-benar tidak pernah menyangka kau bisa begitu tidak berperasaan. Penjaga neraka, saya salah. Saya mohon ampuni saya. Saya tidak akan pernah berani melangkah ke sini lagi. Benar-benar tidak akan pernah.
Simpan janjimu untuk kehidupan selanjutnya. Ibu, Kamu membuatku takut setengah mati. Aku berjanji padamu bahwa aku pasti akan membawa Xiaoya kembali. Syukurlah kamu sudah kembali. Biarkan aku mengobati lukamu dulu. Oke. Yan Yan. Aku ingin memberimu sebuah pernikahan. Pernikahan mengapa? Ketika aku menikah dengan keluarga Linmu sebelumnya, aku sangat miskin dan tidak punya apa-apa. Aku bahkan tidak punya satu set cincin kawin yang layak. Itulah sebabnya aku ingin menebusnya padamu. Tidak perlu. Yan Yan, percayalah padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. 3 bulan kemudian. Tuan Chu, apakah Anda berjanji melindungi pengantin di sisi Anda sepanjang hidup Anda untuk menghargainya, mencintainya, dan melindunginya? Aku bersedia. Nona Lin, apakah Anda berjanji mengikuti pengantin pria sepanjang hidup Anda dan tidak pernah meninggalkannya? Aku juga. Yan Yan, aku berjanji padamu bahwa mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu dan anak itu menderita sedikit pun. Percayalah padaku. Aku mempercayaimu. Xiaoya, mulai sekarang ayah akan bisa selalu menjagamu, kamu dan ibu. Oke. baik ayah. Silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Mengingat kekuasaan penjaga neraka, saya berasumsi dia setidaknya bisa mendapatkan berlian 10 karat, bukan? Ini jauh lebih dari sekadar berlian 10 karat. Aku rasa, itu setidaknya pasti pink heart. Jenis perhiasan tingkat atas kelas dunia semacam itu. Tuhan, cincin berlian paling indah di seluruh dunia. Dewa Laut Dalam dikatakan bahwa pernah menawarkan harga ratusan miliar untuk membelinya. Orang terkaya di Longcheng, tetapi tetap ditolak. Berlian seperti ini, hanya penjaga neraka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Yan Yan, sudah kubilang padamu, aku akan memenuhi semua yang kujanjikan padamu.